Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Warga menghanyutkan jenazah di sungai menuju tempat pemakaman umum. Paling besar banjir. Banjir bandang merendam 3 desa. Di PLN. Sebuah minibus terpental ke halaman rumah akibat tertabrak truk yang pecah ban. Miring, belakang lagi. Pemandangan memprihatinkan ini terjadi di Desa Pemerihan, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat pada Selasa siang. Akibat tidak ada jembatan, warga terpaksa menghanyutkan jenazah dengan ban sebagai pelampung saat membawa jenazah ke tempat pemakaman umum yang ada di seberang sungai. Saat ditemui pada Rabu siang, Kepala Desa Pemerihan, Subantoro, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, memakamkan warganya yang meninggal dengan cara susah payah telah terjadi selama belasan tahun. Saat musim kemarau, warga bisa menggotong keranda melewati sungai karena airnya dangkal. Namun saat musim hujan, jenazah dihanyutkan dengan ban mobil atau batang pisang. Yang menjadi kendala kami selama ini itulah akses yang memang kami butuhkan adalah jalan arah menuju ke TPU tersebut. Ketika air sungai itu meluap, dengan otomatis resiko yang kami siap terima ada 2, artinya kita menghantarkan saudara kita untuk ke peristirahatan terakhir, dan yang kami khawatirkan yang menghantar pun bisa hanyut. Pemkab Pesisir Barat berjanji akan membangun jembatan dari Desa Pemerihan ke tempat pemakaman umum pada tahun ini. Dia melaporkan kepada saya agar Bupati merestui pembuatan jembatan lewat DD, lewat anggaran desa. Tetapi tadi saya telepon nggak kuat karena anggaran itu di atas 500 mungkin 600, sehingga saya panggil Kadis PU untuk menganggarkannya. Maka dari itu mudah-mudahan setelah anggaran kita berjalan, jembatan warga ke kuburan itu akan kita buat. Tempat pemakaman umum Desa Pemerihan berada di lahan hutan Taman Nasional Bukit Barisan atau TNBBS. Balai Besar TNBBS telah mengizinkan pihak pemerintah desa membangun jembatan dan menggunakan lahan untuk tempat pemakaman umum. Namun sayangnya pembangunan jembatan belum kunjung terrealisasi meski pemerintah desa telah meminta bantuan berulang kali. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Paling besar banjir. Puluhan rumah merendam permukiman di 3 desa di Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, yakni Desa Jaya Sakti, Simpang Mesuji, dan Harapan Jaya. Ketinggian air yang merendam rumah lebih dari setengah meter. Aktivitas warga pun lumpuh akibat jalan desa terendam air hingga setinggi 1 meter. Menurut warga, banjir terjadi akibat meluapnya sungai besar di desa ini yang tak mampu menampung air hujan sejak Rabu dini hari. Banjir kali ini diakui paling parah. Sungai tidak mampu untuk menampung air terlalu banyak. Banjir mulai jam berapa, Pak? Ya kurang lebih ya 4:30. 4:30. Berapa rumah kebanjiran, Pak? Terendam? Kurang lebih 25 rumah yang terendam. Apakah saat ini mengungsi, Pak, warganya? Ada yang mengungsi dan ada yang tidak. Banjir masih berlanjut, Pak? Kurasa masih berlanjut, ini mendung mulai agak gelap ya, kurasa berlanjut ini.
Sering, Pak. Udah sering. Ketinggian air berapa meter sih, Mas? Ini sampai semeter 20-an. Udah Tadi berapa rumah, pagi Mas? tapi. Berapa rumah yang terendam, Mas? Banyak, Mas. Ini aja loh, 1, 2, 3. Kalau untuk sementara aktivitas warga gimana, Mas? Macet total, Mas. Selain permukiman, banjir juga merendam ratusan hektar perkebunan sawit, karet sawah, dan tempat wisata. Puluhan pondok pengunjung wisata terendam banjir. Surperes itu, Jembatan Gantung. Nah ini mohon karena curah hujan yang tinggi mulai dari jam 12 tadi malam sampai pagi sekitar jam 4 itu hujan deras. Nah ini sudah mulai hujan lagi karena bendungan Albaret ini asalnya dari anak-anak sungai yang ada di sini, dari Aji Jaya, kemudian dari Simpang Mesuji dan dari ujung sana itu ujung sana dia nyatu di sini. Makanya dia airnya membludak, apalagi hujannya cukup sangat tinggi kalau tadi malam hujannya. Ini nampak itu. Ini kalau saya lihat kacamata itu hampir 50% ini sudah tergenang ini semua ini. Jembatan Gantung juga itu sudah hampir beres itu. Jembatan Gantung. Bencana banjir tidak menyebabkan korban jiwa. Berdasarkan data BPBD Mesuji, rumah yang terendam banjir sebanyak 56 rumah, yakni 25 rumah di Desa Jaya Sakti, 16 rumah di Simpang Mesuji, dan 15 rumah di Desa Harapan Jaya. Sementara untuk luas perkebunan yang terendam banjir masih dalam pendataan. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Banjir di Kecamatan Simpang Pematang Mesuji merusak sebuah rumah yang berdiri di bantaran sungai. Jebolnya rumah akibat banjir ini tidak mengakibatkan korban jiwa, sebab pemilik rumah telah pindah ke tempat lain sebelum banjir terjadi. Supaya tidak membahayakan keselamatan warga, pemilik rumah akhirnya meminta bantuan petugas BPBD untuk merobohkan rumahnya dengan alat berat. Di sini itu sudah sekitar 60 cm bawah dengkul. Dampak selain di rumah terhadap rumah, ada nggak fasilitas umum yang terdampak dari banjir tersebut? Untuk sementara ini kita dapat informasi dari sekolah itu ada MTS, ya. MTS yang di depan sini kemarin itu air sudah masuk ke ruang kelas dan kantor guru. Selain merusak dan merendam puluhan rumah, banjir yang terjadi sejak Rabu pagi juga merendam salah satu sekolah di desa ini hingga terpaksa diliburkan sementara. Banyak perabotan elektronik di sekolah rusak akibat terendam banjir. Kegiatan belajar mengajar di MTS Negeri 1 Mesuji lumpuh, sehingga para siswa diliburkan. Akibatnya, genangan air setinggi 60 cm telah merendam seluruh lokasi sekolah hingga masuk ke dalam ruang kelas dan juga ke ruang kantor. Sejumlah peralatan elektronik rusak akibat terendam air. Selain sekolah juga banjir telah merusak 10 rumah yang ada di Kecamatan Simpang Pematang serta merobohkan 1 rumah milik warga. Banjir juga menyebabkan akses menghubungkan di 2 desa putus akibat kedalaman air mencapai 1 meter. Mustaqim melaporkan dari Mesuji, Lampung. Sudah lebih dari 30 tahun jalan pendidikan di wilayah Desa Margosari, Kecamatan Pagelaran Utara, Pringsewu belum pernah tersentuh perbaikan sama sekali. Padahal ada beberapa sekolah di wilayah itu, namun belum menjadi prioritas Pemda. Para orang tua yang mengantar anak-anaknya ke sekolah juga kerap cemas. Pasalnya jika mulai musim hujan, jalan menjadi licin dan khawatir terpeleset. Namun jika kemarau, jalanan menjadi berdebu. Warga sempat memperbaikinya secara swadaya dengan menambal dengan batu seadanya. Di sini kami mengharapkan untuk akses jalan menuju ke sekolah ini dibangun karena ini sudah dari tahun 80. Bahkan kemarin guru yang dari tahun 80 kemarin udah pensiun itu sampai sekarang belum dibangun sampai beliau pensiun. Jadi biar akses anak-anak
mudah masuk ke sini, tapi biasanya terpeleset di pojokan sana karena jalannya lewat gang. Pemerintah desa bersama pihak sekolah sudah beberapa kali mengusulkan perbaikan ke dinas terkait, namun hingga kini belum ada tanggapan. Untuk perbaikan jalan ataupun peningkatan jalan Andela ini menjadi lapen ataupun aspal. Karena apa? Akses ini sangat mendukung untuk kegiatan pendidikan anak-anak, khususnya masyarakat yang ada di Margosari. Jadi selama ini, selama saya mengenal di Margosari ini, dari zaman dahulu jalannya seperti ini aja. Warga dan para guru mendesak pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu segera memperbaiki jalan ini sebelum ada jatuh korban. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu.